Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bunda dengan saya Bidan Yayan. Kali ini kita akan bahas mengenai deteksi secara mandiri perkembangan anak. Yuk kita simak. Bunda mungkin sering mendengar istilah pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu perbedaannya? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran-ukuran tubuh anak. Misalnya dia bertambah tinggi, dia bertambah berat badannya, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan adalah bertambahnya kemampuan anak. Dari sejak dia lahir, membuka mata, kemudian mulutnya berceloteh, bisa telungkup, kemudian bisa merangkak, duduk, itu namanya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan sama-sama harus bertambah setiap usianya. Pertumbuhan diukurnya dengan mengukur tinggi dan berat badan anak. Sedangkan untuk perkembangan mungkin Bunda masih belum banyak yang tahu bagaimana cara mengukurnya. Di fasilitas kesehatan ada dikenal namanya SDI-DTK, yaitu stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Memiliki instrumen atau panduan untuk mengukur kemampuan anak. Deteksi dini tersebut Bunda bisa temui di posyandu, di PAUD, di puskesmas, atau di fasilitas kesehatan yang sudah terlatih SDI-DTK. Tapi selain oleh tenaga kesehatan, sebenarnya Bunda bisa secara mandiri melakukan deteksi terhadap tumbuh kembang anak Bunda sendiri. Panduannya ada di buku KIA produksi Kementerian Kesehatan. Bunda sudah punya buku KIA untuk bayinya, sudah tercantum cara Bunda untuk mendeteksi tumbuh kembang anak. Selain itu juga, selain untuk mendeteksi, Bunda juga diberi panduan untuk menstimulasi perkembangan anak Bunda sendiri. Misalnya untuk bayi 3 bulan apa saja yang harus Ananda miliki kemampuannya. Saat SDI-DTK itu kita mendeteksi status gizi anak, apakah termasuk gizi anak kurus, gizi yang berlebih, normal, atau stunting, tingginya normal atau tidak normal. Buku KIA ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada tercantum tugas-tugas perkembangan anak. Jadi usia anak Bunda berapa bulan, dia harus bisa apa, ada tercantum di buku KIA. Seperti ini. Misalnya pada anak usia 3 bulan, bayi bisa mengangkat kepala dengan tegak, tertawa, menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, membalas tersenyum ketika diajak bicara, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Jika anak Bunda yang sudah berusia 3 bulan belum memiliki kemampuan tersebut, berarti Bunda harus waspada. Pada usia 3 bulan tersebut, bayi Bunda belum bisa atau belum memiliki kemampuan tersebut, salah satu tugas Bunda adalah menstimulasinya, yaitu memberikan pola asuh yang baik agar perkembangan anaknya sesuai dengan umur. Misalnya sering memeluk dan menimbang bayi dengan penuh kasih sayang, menggantung benda yang berwarna-warni di depan anak, tatap mata bayi dan ajak bicara, tersenyum, kemudian perdengarkan suara-suara yang baik kepada bayi. Kemudian mulai 3 bulan bawa bayi ke luar rumah dengan memperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya agar anak sudah mulai bersosialisasi. Kemudian pada usia 6 bulan, perkembangan yang diharapkan pada bayi. Bayi bisa berbaring dari terungkup ke terlentang, kemudian bisa mempertahankan posisi kepalanya tegak kalau terungkup bisa tegak. Kemudian menirukan bunyi, meraih benda-benda yang ada di depannya, menggenggam mainan. Kemudian tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik. Itu tugas perkembangan anak pada usia 6 bulan. Jika pada usia 6 bulan anak Bunda belum bisa melakukan hal tersebut, Bunda harus berupaya untuk melakukan stimulasi atau rangsangan perkembangan, yaitu dalam pola asuh kegiatan sehari-hari. Seperti apa? Misalkan sering telungkupan bayi, gerakan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya, kemudian perdengarkan berbagai bunyi-bunyian, beri mainan benda yang besar dan berwarna. Itu tugas dan stimulasi perkembangan anak pada usia 9 bulan. Perkembangan anak biasanya anak sudah bisa merambat, mengucapkan mama, papa, dada, kemudian meraih benda-benda kecil sebesar kacang, kemudian mencari benda atau mainan yang dijatuhkan, mencari-cari sendiri, kemudian bermain tepuk tangan atau ciluk bak, kemudian dia sudah bisa makan biskuit atau kue sendiri. Itu perkembangan anak usia 9 bulan.
Jika pada usia tersebut kemampuan anak bunda belum mencapai kemampuan tersebut, bunda harus berusaha melakukan stimulasi dengan cara diajak bermain ciluk bak, memegang makanan seperti biskuit, ajari bayi duduk didudukan tapi tetap diawasi, ditahan dari belakang takutnya anak terjatuh. Kemudian ajari memegang benda kecil dengan 2 jari, benda kecil sebesar kacang dengan 2 jari. Ajak bicara sesering mungkin, latih mengucapkan mama, papa, dada, baba, seperti itu. Kemudian beri mainan yang aman untuk dipukul-pukul. Itu perkembangan dan stimulasi anak pada usia 9 bulan. Sedangkan pada usia setahun, anak diharapkan sudah memiliki kemampuan berdiri atau berjalan berpegangan, memegang benda-benda kecil, meniru kata sederhana seperti mama, papa, lebih baik lagi, mengenal anggota keluarganya seperti kakak, nenek, papa, mama, dan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian takut pada orang yang belum dikenal, menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek. Diharapkan pada usia setahun anak sudah memiliki kemampuan tersebut. Jika pada usia tersebut anak bunda belum memiliki, maka upayakan untuk memberikan stimulasi dengan cara lakukan rangsangan setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Jika pada usia 12 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, bawa segera bayi ke dokter atau ke bidan untuk diperiksa. Pada usia tersebut anak belum memiliki kemampuan yang tercantum seperti di buku KIA, sebaiknya bunda segera membawa anak bunda ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan deteksi lebih lanjut lagi dan dilakukan stimulasi. Apabila pemeriksa, bidan atau dokter menganggap bahwa perkembangan anak bunda mengalami penyimpangan, biasanya kami akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin beberapa gambaran mengenai deteksi stimulasi dini tumbuh kembang secara mandiri oleh bunda dengan menggunakan buku KIA. Semoga bermanfaat paparannya dan menambah wawasan bunda mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.